Kita mulai aja ya. Katanya sudah ada ribuan orang yang nonton di channel YouTube kita katanya ya. Oke, sekali lagi selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu, ada mungkin nasabah-nasabah atau teman-teman lain yang mendengarkan acara pada malam hari ini. Kita akan mulai acara ini. Selamat datang di acara Health Edu dari kami, One Vision Agency, dan bekerjasama dengan Rumah Sakit MMC Jakarta. Ya, izinkan saya, Paulus Gunawan, Agency Director dari One Vision, akan memandu acara ini lebih kurang sampai jam 9 malam, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti sepanjang acara, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat, gitu ya, supaya nanti pada saat selesai pembahasan bisa langsung saya bacakan untuk dijawab oleh dokter yang bersangkutan, begitu ya. Oke. Nah, kita akan segera mulai saja tanpa berpanjang lebar. Ada satu hal yang menarik, tema kita malam hari ini mengenai penanganan dan pencegahan penyakit stroke, ya. Nah, saya menemukan sebuah data yang mengkhawatirkan, Bapak Ibu teman-teman, ya. Bahwa tahun 2016 yang lalu WHO menetapkan bahwa stroke adalah peringkat kedua penyakit yang tidak menular yang mematikan. Peringkat kedua 2016. Kemudian di Indonesia ternyata survei tahun 2018 menyebutkan bahwa sekarang itu ranking pertama di Indonesia itu penyebab kematian karena penyakit tidak menular adalah stroke, ya. Jadi sebetulnya angkanya sangat cepat bertambah. Tahun 90-an masih ranking kelima stroke itu. Tetapi tahun 2018 sudah jadi ranking pertama, ya. Mungkin akan sedikit mengkhawatirkan kita, gitu ya. Nah, untuk itulah makanya kita tidak akan berpanjang-panjang, kita akan langsung mendengarkan beberapa hal-hal yang sangat penting buat kita malam hari ini, bicara mengenai penanganan dan pencegahan penyakit stroke. Oke. Nah, berikutnya saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu teman-teman bisa melihat profil daripada partner kita, yaitu Rumah Sakit MMC Jakarta. Mungkin PIC bisa segera diputar video dari Rumah Sakit MMC Jakarta. Pasti kita semua sudah tahu ya rumah sakit ini ya. Sudah 33 tahun di Jakarta rumah sakit ini ya. Jadi semua sudah mungkin familiar dengan Rumah Sakit MMC. Mari kita saksikan sedikit introduction tentang Rumah Sakit MMC Jakarta. Selamat datang di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, yang dikenal dengan Rumah Sakit MMC, dibangun dan resmi beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1987 di kawasan Segitiga Emas Kuningan, Jakarta Selatan. Rumah Sakit MMC berawal sebagai praktek bersama dokter-dokter spesialis yang pertama di Indonesia yang terletak di Wisata International Office, Tower Annex Hotel Indonesia pada tahun 1976. Terciptanya lingkungan yang ramah, aman dan nyaman adalah bentuk dedikasi Rumah Sakit MMC kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Didukung oleh staf medis dan seluruh insan hospitalia yang kompeten dan penuh integritas dalam keselarasan interaksi yang saling mendukung dan menguatkan, Rumah Sakit MMC siap memberikan pelayanan yang prima dan optimal. Patient safety dan konsep patient-centered care merupakan pedoman yang dilaksanakan oleh segenap insan hospitalia di semua lini pelayanan Rumah Sakit MMC. Komunikasi efektif dan pelayanan komprehensif terintegrasi adalah budaya kerja Rumah Sakit MMC demi mencapai pelayanan beretika dan profesional. Salah satu layanan andalan Rumah Sakit MMC adalah layanan CRM, Customer Relationship Management. Layanan ini membantu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam akses pelayanan, antara lain pendaftaran langsung, tersedianya ruang tunggu khusus atau VIP lounge, serta pendampingan oleh staf CRM selama proses pelayanan di rumah sakit sehingga pasien dapat merasakan pelayanan yang lebih nyaman. Rumah Sakit MMC mengedepankan layanan unggulan atau Center of Excellence, yaitu CCVC, Cardiocerebrovascular Center, pusat pelayanan terpadu yang melayani berbagai tindakan intervensi jantung dan pembuluh darah. Digestive Center
atau pusat pelayanan terpadu bagi para pasien yang mengalami gangguan saluran cerna dan hati. CORC, Comprehensive Orthopedic and Rheumatology Center, merupakan pusat pelayanan komprehensif bagi para pasien yang menderita gangguan tulang, sendi, serta gangguan lain yang berhubungan dengan rheumatologi. Women's Health merupakan layanan kesehatan perempuan dan anak yang meliputi layanan kebidanan, kandungan, onkologi wanita, serta kesehatan anak. Rumah Sakit MMC memiliki berbagai fasilitas dan pelayanan lainnya, yaitu instalasi gawat darurat, laboratorium dan bank darah rumah sakit, radiologi, medical check-up, layanan farmasi, poliklinik, kamar operasi, kamar bersalin dan kamar bayi, rawat inap, ruang rawat Sujudi Executive Ward, rehabilitasi medik. Saat ini, Rumah Sakit MMC memiliki sekitar 175 tenaga medis yang terdiri dari 29 profesor, 102 dokter spesialis, 48 dokter subspesialis, serta 12 dokter gigi dan 13 dokter umum. Sesuai dengan visinya, yakni menjadi rumah sakit pilihan masyarakat yang memiliki keunggulan bersaing pada tingkat nasional dan internasional, Rumah Sakit MMC telah menjadi rumah sakit rujukan dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, Rumah Sakit MMC merupakan rumah sakit pilihan bagi warga negara asing dan diplomat dari sejumlah kedutaan besar negara asing serta lembaga internasional lainnya. Terbukti dengan diperolehnya penghargaan akreditasi tingkat paripurna dari KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Berbagai penghargaan lain juga telah diraih oleh Rumah Sakit MMC. Semuanya menunjukkan bahwa Rumah Sakit MMC telah diakui oleh berbagai pihak dalam memberikan pelayanan prima dan excellence bagi para pasien. Rumah Sakit MMC siap memberikan pelayanan holistik dan terpercaya dengan mengutamakan mutu dan pelayanan yang berfokus pada pasien. Itulah wujud nyata dari keinginan Rumah Sakit MMC untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan internasional. Oke, baik. Terima kasih. Demikian tadi kita semua sudah menyaksikan sedikit latar belakang daripada Rumah Sakit MMC yang menjadi partner kita di dalam acara Edu Health malam hari ini. Nah, berikutnya saya akan sedikit menceritakan tentang profil pembicara kita, seorang dokter yang akan men-sharingkan materi untuk Health Edu pada malam hari ini untuk Bapak Ibu sekalian ya. Beliau itu adalah Dr. Hadet Pristiani, spesialis syaraf ya. Baru saja berulang tahun infonya ya. Bapak Ibu bisa berikan ucapan kalau berkenan ya, tanggal 17 Agustus kemarin berulang tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum ya, sudah ada di layar teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dari UI, lulus tahun 2002, kemudian mengambil spesialis syaraf dari UI juga, 2009 sampai 2014. Lalu saat ini beliau menjadi dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit MMC Jakarta dari 2015 sampai pada saat ini. Oke, nah supaya tidak membuang-buang waktu, tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan berikan kesempatan dan Bapak Ibu teman-teman kalau sekali lagi kalau ada pertanyaan, boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat ya, supaya makin cepat ditanyakan, makin bisa kesempatan untuk dijawab. Karena nanti kesempatan kita tanya jawab hanya sekitar 15 menit saja.
Oke, jadi silakan dicatat bagian-bagian yang penting. Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom chat. Saya berikan kesempatan langsung tidak berlama-lama kepada Dokter Hadet Presdiani. Silakan, Dokter. Kita berikan tepuk tangan kepada Dokter Hadet dulu. Oke, saya persilakan, Dokter. Sepertinya keputus, Pak Paulus. Boleh sebentar lagi. Oh, bukan saya yang putus ya? Dokter yang putus ya? Oke. Belum masuk ya? Oke. Baik, tidak apa-apa. Kita tunggu sebentar. Setelah beliau sudah tersambung, kita akan segera mengikuti acaranya. Memang salah satu kelemahannya sistem Zoom adalah sinyal bisa tiba-tiba putus, begitu ya. Nah, pasti Bapak Ibu sudah ada info-info ya, atau mungkin ada teman atau saudara ya, yang mungkin juga kurang beruntung mengalami stroke, kadang-kadang di usia muda sudah terkena stroke, mungkin juga di usia lanjut ya. Nah, saya pikir ini kesempatan untuk kita sama-sama belajar mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi ya, bagaimana penanganannya. Karena papa mertua saya pun juga kena stroke ya, sudah 2 kali 3 kali stroke, dan kemudian menurut berita memang penyebabnya banyak sekali ya. Nah, saya pikir kesempatan untuk kita sama-sama belajar dari spesialisnya ya, supaya kita bisa lebih memahami dan bisa mencegah jangan sampai kita terkena ya, mungkin dengan pola hidup sehat dan sebagainya. Oke. Nah, kalau sudah bisa masuk, boleh silakan dokter langsung menginterupsi saya supaya saya tidak ngoceh kepanjangan jadi kayak dokter palsu saya gitu ya. Oke, sudah masuk, Dok? Oke, baik, dokter. Silakan, dokter. Saya Sudah, persilakan Pak? waktu dan tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paulus dan Pak Rui ya, yang dari One Vision Agent ya, Prudensial ya. Terima kasih atas kesempatannya. Malam ini Health Talk Edu-nya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dr. Hadet Presdiani, dokter spesialis saraf Rumah Sakit MMC. Sudah berdinas di Rumah Sakit MMC sejak tahun 2015. Okay. Pada selamat malam semuanya juga ya. Ini semua unmute ya, jadi saya yang nyapa. Oke, malam ini topik yang saya bawa adalah tentang penanganan dan pencegahan stroke. Barangkali slide-nya bisa. Oke. Malam ini topik kita adalah penanganan dan pencegahan mengenai penyakit stroke. Slide. Selanjutnya. Oke. Ya, keluarkan aja semuanya, slide-nya boleh. Yang halaman ini keluarkan semua. Oke. Kita tahu Indonesia kita di data tahun 2014 memang ini ada 252 juta penduduk. Untuk di Jakarta sendiri prevalensi atau angka kejadian stroke itu sekitar ada 146.000 orang, dan seluruh nasional kita ada 3 juta orang yang mengalami stroke tiap tahun. Oke, dan data riset kesehatan dasar menunjukkan tendensi yang makin naik. Dari 2007 itu ada prevalensi 8,3 per 1000 penduduk. 2013 naik menjadi 12,1 per 1000 penduduk. Bahkan Jakarta sendiri insidensinya itu 14,6 per 1000 penduduk. Dan menyebabkan kematian dan kecacatan di tahun 2007 sekitar 15%, kemudian naik juga di tahun 2014 menjadi 21%. Lanjut. Oke. Untuk ada data dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan sebelumnya, Pak. Yaitu sebelum slide ini. Sebelum slide ini mundur ya.
Ini menunjukkan pada tahun 2014 itu stroke itu menjadi penyebab kematian pertama sekitar 21,1%, dan jantung itu sekitar 12,9% di tahun 2014. Baik laki-laki maupun perempuan menempati urutan pertama untuk resiko stroke. Oke, selanjutnya. Slide. Next slide. Oke. Otak kita memiliki struktur yang adalah struktur pusat yang memiliki volume sekitar 1.350 cc dan ada 100 juta lebih sel saraf atau kita bilang neuron. Ini gambar pembuluh darah dan otak. Apabila ada blockage atau sumbatan pada salah satu pembuluh darah kita akan menyebabkan terhentinya area atau pasokan darah ke otak. Akibatnya apa? Apabila darah yang membawa pasokan oksigen dan makanan tidak memberikan aliran darah kepada area otak yang dituju, maka area otak yang dituju akan rusak, tidak dapat berfungsi dengan baik. Slide. Lanjut. Slide selanjutnya. Siapa yang pegang? Ini juga kita lihat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila area otak tidak mendapat aliran darah, maka fungsi-fungsi otak itu akan terhambat. Tidak akan timbul kerusakan di situ. Contohnya apabila kita terkenai penyumbatan aliran darah yang tidak sampai suplainya ke area namanya area frontal, maka akan mengalami gangguan, misalnya gangguan bicara, gangguan berpikir, bahkan untuk kepribadian. Begitu pula di bagian samping, yang bilang temporal. Bagian temporal adalah bagian untuk memori, terutama kalau temporal sebelah kiri ya itu akan terganggu, begitu pula bicara dan mengerti. Untuk lobus yang lain juga begitu, ada masing-masing fungsinya. Bahkan yang oksipital yang di belakang untuk penglihatan kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, kita ada istilah di dalam penyumbatan pembuluh darah, itu istilah kita bilang time is brain. Ya, apa itu? Kalau time is brain, waktu adalah area otak yang mana yang akan loss. Jadi kalau kita lihat di slide ini, per detik, apabila kita terjadi penyumbatan pada stroke sumbatan ya, apabila kita per detik mengalami penyumbatan itu, maka akan hilang sel saraf kita sekitar 32.000. Tadi kita punya 100 juta lebih. Nah, lihat kalau hitungannya per menit, tidak dapat pasokan oksigen, tidak dapat pasokan area otak itu, maka akan hilang 1,9 juta sel saraf kita. Per jam juga akan menjadi 120 juta. 1 miliar sel saraf pun akan terjadi kalau misalnya dibiarkan terlalu lama. Jadi ini adalah suatu kondisi yang cukup mengancam nyawa kita ya. Jadi teman-teman pasti kenapa ada nanti ke depannya penanganan kita berdasarkan hitungan waktu untuk mengendalikan stroke. Jadi ini salah satu medical emergency karena waktu membutuhkan memainkan peranan penting agar teman-teman yang pasien yang mengalami stroke bisa segera recovery. Lanjut. Slide. Kita akan bicara sebentar mengenai apa itu stroke. Stroke itu kalau kita lihat slide ini, stroke itu adalah kondisi yang terjadi tiba-tiba
ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Akibat dari apa? Bisa ada dua kemungkinan. Penyumbatan, yang kita kenal dengan istilah stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah. Atau yang kedua, pecah pembuluh darah, atau stroke hemoragik, stroke perdarahan. Ya. Untuk stroke penyumbatan, kita lihat nih, di gambar ini ada blood clot di brain kita, di pembuluh darah. Bapak Ibu lihat ada sumbatan, gumpalan sumbatan di gambar slide ini. Kita akan lihat progresi plak itu, lihat di slide di bawahnya ada yang normal, masih utuh ya. Kemudian dia di tepinya akan menyumbat, lama-lama akan membesar, kemudian tidak bisa teraliri darah lagi di dalamnya. Ya, lanjut. Ada 3 tipe stroke, yaitu tadi tipe stroke penyumbatan, kita stroke iskemik. Ini rata-rata terjadi 85% kasus. Stroke perdarahan atau intracerebral hemorrhage itu 10% kasusnya. Ada lagi istilahnya subarachnoid hemorrhage. Ya, itu bagian dari perdarahan, tapi ada di sela-sela di otak kita. Itu sekitar memainkan kejadiannya 5%. Jadi yang tersering memang stroke penyumbatan, walaupun intracerebral hemorrhage sedikit, tapi mortalitasnya juga tinggi yang perdarahan. Slide. Ada istilah yang kita kenal dengan serangan stroke sepintas. Nah, beberapa orang mungkin ada yang pernah mengalami ini dan kemudian beruntung tidak, artinya mengalami gejala stroke di awal, kemudian membaik kembali dalam hitungan menit, hitungan jam, sampai 24 jam. Kita bilang ini istilahnya transient ischemic attack atau TIA. TIA ini adalah serangan stroke sepintas atau kita bilang juga itu udah warning deh kalau untuk stroke. Peringatan stroke. Ya, gejalanya seperti stroke tetapi sebentar waktunya. Ya, tidak menyebabkan kerusakan yang berarti, kembali sempurna pasien kita. Lanjut. Nah, ini yang kita bilang time is brain. Anda lihat di sini, ini adalah area otak di mana terjadi penyumbatan yang hitam ini. Pada hitungan awal saat serangan ini yang terjadi. Daerah sekitarnya adalah daerah yang akan ikutan menjadi tersumbat, kemudian tidak bisa dialiri darah lagi, maka akan lama-lama melebar. Ya, jaringan yang mati yang tadinya kecil, lama-lama akan melebar, kemudian daerah sekitarnya yang rentan akan bertambah, kemudian lama-lama hitungan hari akan lebih besar. Anda lihat kalau kita CT scan ini area yang luas stroke-nya. Jadi yang area normal itu ini, kemudian lambat laun area yang kecil setitik ini bisa berkembang menjadi area seluas ini dalam hitungan jam dan hari. Slide. Lanjut, slide. Nah, apa yang terjadi mekanisme pada keadaan itu? Tadi di awal sudah kita bilang ada endapan lemak. Istilahnya kita dengar bersama untuk kasus stroke, untuk kasus serangan jantung, sama istilah kita adalah aterosklerosis. Apa itu? Yaitu atero itu lemak sebenarnya, sklerosis itu pengerasan, penebalan. Kita lihat ini dinding yang normal di dinding pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah arteri, dindingnya namanya endotel, kemudian terjadi daerah yang mengeras. Nah, kemudian ini namanya dindingnya lama-lama menebal. Ya. Pada dinding yang menebal ini, nah di atasnya timbul apabila terjadi perlukaan pada area plak ini, maka akan timbul bekuan darah yang akan menyumbat. Ataupun endapan ini makin lama, makin, halo, bisa, oke, udah masuk ya.
Oke. Jadi akan timbul penyempitan di dinding pembuluh darah. Nah, ini juga timingnya lama-lama kita lihat di sini yang area normal, dindingnya makin lama menebal, menebal, kemudian menutup jalan pembuluh darah. Ya, apabila ada ruptur di sini, maka akan juga mempengaruhi di permukaannya, maka akan makin banyak timbunan di atas permukaan yang plak tadi. Nah, kemudian terjadi gumpalan. Ini akan bermanifestasi menjadi beragam masalah. Apabila terkena di jantung, slide diklik, ini nggak keluar ininya. Kembali ke sebelumnya, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, yang tadi itu akan berkembang menjadi stroke apabila di otak, di jantung, apabila terjadi serangan jantung, di ginjal, dan di semua area. Oke, slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya. Yang perlu diingat oleh orang awam, teman-teman, bahkan juga pun dokter saat melihat pasien, harus mengerti apa saja gejalanya. Anda mungkin ingat istilah FAST. Beberapa mungkin sudah sering mendengar edukasi stroke. Namanya FAST. Boleh pun kita tambah dengan BFAST. B itu untuk balance, apabila sudah pasien itu saat jalan sudah goyang, kemudian nggak bisa lagi melangkah saat melangkahkan kaki yang pertama. Sudah having trouble in walking. Jadi kita akan curiga beliau nggak bisa berjalan stabil dalam satu garis lurus, kita boleh curiga itu. Ya, apabila dia kehilangan koordinasi juga, misalnya saat Anda meraih sesuatu, kemudian tidak sampai di tempat yang akan dituju, kemudian saat Anda ingin mengambil gelas, terambilnya ke arah yang berbeda. Nah, itu salah satu coordination yang kita akan lihat sebagai gejala. Penglihatan pun begitu. Nah, ya, susah untuk melihat atau lama-lama penglihatan menjadi tidak melihat. Yang paling sering di kampanye stroke adalah face. Waktu kita lihat wajahnya, minta dia untuk tersenyum. Minta untuk orang, bahkan kalau Anda sudah mendapatkan edukasi ini, Anda bisa tes apabila di sekitar Anda ada yang mengalami gejala yang sama ya. Face, minta dia tersenyum. Ada tidak dropping, tidak ada senyum di garis senyumnya. Kemudian arm, minta angkat kedua tangan. Apakah salah satu sisi turun? Itu arms. Kemudian speech. Lihat apakah dia bicaranya bagaimana, apakah pelo, cadel, atau tidak mengerti apa yang diomongkan. Karena stroke tidak hanya melulu di motorik kekuatan tangan, bisa saja hanya mengenai kita tidak bisa bicara, tidak bisa mengerti. Itu faktor kognitif kita yang terganggu. Kemudian yang penting sekali juga time. Ingat waktunya, waktu kejadiannya. Segera menghubungi center pelayanan terdekat agar memperoleh pelayanan kesehatan untuk stroke yang dini. Ya, lanjut slide. Untuk gejala yang ini sama, senyum tadi, kalau dalam bahasa Indonesia kita istilahnya segera ke rumah sakit, ke RS. Ya, kira-kira sama. Senyum, gerakan kedua tangan, bicara, terus ke rumah sakitnya memang ini istilahnya ada kebas, kebal, kesemutan setengah badan, penglihatan tiba-tiba tidak bisa, S-nya untuk sakit kepala. Oke, lanjut. Untuk penanganannya, kita bicara kalau penanganan, oke, slide. Di Rumah Sakit MMC, kami telah mulai memberikan pelayanan neurologi emergensi untuk stroke. Jadi, untuk tadi kita sudah dengar bahwa ada kira-kira 1,9, ada 2 juta sel neuron kita yang akan mati tiap menit apabila kita terserang stroke. Maka
yang menjadi ring of bell untuk mengerjakan treatment yang terbaik pada stroke penyumbatan adalah pemberian obat yang harus kita berikan treatmentnya dalam 3 jam ataupun 4,5 jam. Jadi ini akan memberikan angka kesembuhan yang tinggi untuk pasien-pasien yang stroke yang sudah datang ke rumah sakit lebih cepat. Dan rumah sakit kita adalah rumah sakit yang memiliki pelayanan stroke yang komprehensif. Artinya kami adalah pemberi pelayanan yang cukup lengkap, yang lengkap. Karena sudah bisa memberikan ini, dan kami juga sudah memiliki cath lab. Nah, jadi nanti ada penanganannya yang apabila perlu kita sampai ke cath lab. Nah, pelayanan kita berikan tetap pre-hospital dan in-hospital. Pre-hospital artinya pada saat pasien itu sebelum sampai ke rumah sakit, sekiranya Anda memanggil ambulans IGD Rumah Sakit MMC, akan datang ke rumah, kemudian kita akan alert untuk code stroke ini, kita bilang istilahnya stroke alert-nya itu code stroke di rumah sakit kami, dan kemudian ditangani dalam waktu 3 jam, sebelum 4,5 jam kita sudah memberikan pengobatan yang lebih dini. Oke, selanjutnya. Nah, inilah yang terjadi kira-kira pengertiannya apabila terjadi kerusakan dinding pembuluh darah, kemudian terjadi istilah kita bilang tadi yang sudah saya terangkan aterosklerosis, terjadi penyumbatan, sudah confirm itu stroke, kita berharap daerah sekitarnya tidak ikutan mati, dan kita berikan dalam waktu kurang dari 4,5 jam pemberian trombolisis intravena. Kemudian 4,5 jam lebih, apabila lebih dari onsetnya, kita akan lanjut ke DSA dan mengambil bekuan darahnya di ruang cath lab. Jadi ini service pelayanan ini sudah ada di rumah sakit MMC. Maka area infarct, ini mungkin nggak kelihatan ya slide-nya tadi, ini nggak diatur warnanya. Jadi kurang dari 4,5 jam itu ada obat yang akan kita berikan, tidak konservatif seperti yang biasa, obat-obat pengencer darah. Ini adalah obat pengencer darah ya, yang dimasukkan lewat pembuluh darah. Kita bilang istilahnya trombolisis intravena. Ya, itu yang bisa segera diberikan dalam apabila datang kurang dari 4,5 jam ke rumah sakit. Lanjut. Slide. Nah, ini adalah obatnya yang kita berikan, namanya alteplase. Ya, dalam kurang dari 4,5 jam maka gempuran ke arah penyumbatan itu sangat kuat sehingga bisa membuka blockage yang tadi. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, dalam 6 sampai 24 jam, apabila datangnya lebih dari 6 jam, maka kita akan istilahnya memberikan pelayanan berupa trombektomi. Trombektomi adalah dokter, kami memiliki di rumah sakit kami dokter neurologi intervensi. Jadi apabila lebih dari 4,5 jam tadi, maka kesempatan mendapatkan trombolisis tidak ada, maka kita akan melakukan namanya trombektomi. Tindakannya yang akan bermanfaat adalah trombektomi, karena sebelum trombektomi kita bilang istilahnya DSA. DSA adalah melihat daerah mana yang tersumbat, kemudian daerah tersumbat itu akan diambil bekuan darahnya. Ya, itu namanya trombektomi oleh ahli neurologi intervensi di ruang khusus, di ruang catheter lab. Ya. Kemudian slide. Nah, apabila tadi itu adalah untuk stroke penyumbatan. Kalau untuk terjadinya stroke perdarahan, apabila betul pembuluh darahnya yang robek, pembuluh darahnya itu perdarahan itu bisa terjadi karena darah tinggi, hanya darah tinggi saja, ataupun adanya memang kelainan pembuluh darah sehingga daerah yang berdarah itu
pembuluh darah yang melebar itu akan lebih gampang pecah. Nah, ada istilahnya coiling, jadi di repair di situ. Dan ini pun tindakan yang membutuhkan cath lab. Jadi rumah sakit kita juga melakukan hal ini. Lanjut. Lanjut, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa sistem layanan stroke akut sudah ada di rumah sakit kami, dan terapi definitif stroke di fase akut ini sangat membantu menghindarkan pasien dari kecacatan dan kematian akibat penyakit stroke. Jadi ini sudah sebenarnya pelayanan ini sudah berkembang di seluruh dunia, dan kita harapkan pihak asuransi pun mengerti bahwa ada pelayanan ini, dan masyarakat pun teredukasi untuk segera datang ke rumah sakit di awal-awal serangan stroke itu. Jadi ini adalah salah satu pelayanan yang sangat komprehensif yang akan menguntungkan untuk pasien, dan sebaiknya dilakukan oleh seluruh rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien stroke. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang bicara pencegahannya. Tentunya semua pasti ingin gimana nih pencegahannya. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu bahwa secara untuk resiko terjadinya rekurensi stroke, apabila kita pertama kali mengalami stroke, kemudian terjadi ada resiko, yaitu 3% di 30 hari akan terjadi resiko berulang, 11,1% pada 1 tahun, 26,4% pada 5 tahun, dan 39% pada 10 tahun kemudian dari sejak kita pertama stroke. Oke, lanjut. Oke, resiko rekurensi ini pun sama di semua penelitian yang lain, bahkan di ini Jerman. Ya. Oke. Baik, di dalam 30 hari pertama, ini adalah data di salah satu negara di Eropa juga, 1% bisa jadi berulang stroke itu dalam 30 hari, dalam 90 hari, dalam 3 bulan kita punya resiko 3%, 7% dalam 1 tahun, dan 19,4% dalam 5 tahun. Ya, angka kematian juga begitu. Resikonya makin meningkat juga dari 30 hari, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. Oke, lanjut. Lanjut, slide. Nah, banyak faktor resiko ya. Faktor resiko ada yang tidak dapat dimodifikasi. Seperti kita, ini usia nih, semakin tua kita tentu resikonya semakin tinggi. Ini kita nggak bisa apa-apain, memang sudah given-nya ada resiko itu ya. Usia, jenis kelamin, orang yang laki-laki lebih rentan terhadap stroke, riwayat keluarga, apabila ayah, ibu yang dalam satu garis lurus keturunan kita pernah mengalami stroke, maka pun ada resiko untuk mendapatkan stroke. Ras juga begitu, yaitu ras Afrika dan Afrika-Amerika yang paling banyak. Untuk yang dapat dimodifikasi, nah ini artinya ada habit, ada hal-hal yang bisa kita bisa cegah untuk terjadinya stroke. Seperti kebiasaan merokok. Kita bisa atur kan, bisa tidak merokok. Begitu pula dengan kondisi penyakit seperti hipertensi, diabetes, mellitus atau gula ya. Kemudian apabila kita suka diet yang tinggi lemak, tinggi kolesterol, ya, atau kadar kolesterol kita tinggi, terutama kolesterol total dan LDL. LDL itu kolesterol jahat. Obesitas, kita berat badannya besar, kurangnya aktivitas fisik. Lanjut. Slide. Nah, prevensi stroke-nya apa? Yaitu kita stop kita merokok, kita mari pilih makanan yang sehat, kita eating lebih baik, ya. Kita kurangi lemak total kita, kurang dari 30% dari total asupan makanan kita.
ya. Total lemak dan kolesterol kita kurang dari 300 mg per hari. Kita ganti asam lemak jenuh dengan lemak tidak jenuh dari sayuran dan makanan laut. Kita tingkatkan asupan buah, sereal, sayuran. Kurangi total asupan kalori bila berat badan kita perlu diturunkan. Kurangi asupan garam dan alkohol kalau tekanan darah kita tinggi. Begitu juga kita harus aktif, meningkatkan aktivitas fisik. Minimal physical exercise kita 20-30 menit per hari. Lanjut. Nah, berat badan juga kita atur. Ada kelebihan, apabila Anda kelebihan berat badan dan obesitas, mari atur. Lihat BMI-nya, apakah lebih dari 25 ya atau lebih dari 30. Kurangi berat badan. Karena kalau kita kurangi berat badan, kita kurangi tekanan darah, akan berkurang juga lah kekurangan tekanan darah, kadar kolesterol kita, dan gula darah. Oke, target-targetnya pun nanti akan diatur untuk lingkar pinggang dan pemantauan penurunan berat badan. Lanjut. Slide. Slide selanjutnya. Nah, ini yang penting juga dikontrol adalah tekanan darah. Untuk tekanan darah dan stroke sangat banyak korelasinya. Jadi kita mengatur tekanan darah ke tekanan darah yang normal, yaitu di bawah 140/90. Cukup ingat angka ini aja, harus di bawah itu. Caranya kita tetap mengubah pola hidup, dan jangan lupa kalau sudah terdeteksi tekanan darahnya tinggi, berikan dan rajin minum obat. Jadi terapi obatnya jangan tinggalan. Untuk kadar kolesterol juga begitu, kita mengontrolnya. Nah, gimana cara melihatnya kolesterol itu? Perhatikan berapa kadar kolesterol kita. Kalau kita sering check up, lihat kadar kolesterol total, ya, dan kadar kolesterol LDL. Karena endapan lemak di dinding pembuluh darah itu berawal dari endapan kolesterol LDL. Ya, target kita untuk orang normal ya adalah target kolesterol total di bawah 200, di bawah 190 seperti slide saya, dan LDL-nya di bawah 100. Apabila Anda pernah mengalami stroke, pernah mengalami serangan jantung, maka target kolesterol LDL-nya akan lebih kuat lagi, lebih kita tekan lagi di bawah 70. Jadi pemantauan check up berkala untuk kolesterol itu penting. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, untuk pasien yang memiliki riwayat diabetes, maka tetap ini kita atur. Ya, karena ini adalah salah satu faktor resiko untuk stroke. Tapi ini dapat dimodifikasi. Jadi dapat kita atur agar tidak terjadi target organ damage seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Apa itu target organ damage? Dari keadaan aterosklerosis. Diabetes untuk targetnya adalah apabila gula darah puasa itu 91 sampai 120 dan setelah makan itu 136 sampai 160. Ya. Ada marker gula yaitu HbA1c dan kita targetnya di bawah 7. Untuk orang-orang diabetes juga kita harus menghindari keadaan hipoglikemi. Oke. Jangan lupa untuk terapi obat pencegahannya ya yang sudah pernah mengalami stroke maka itu. Nah, bagaimana cara deteksi dininya untuk pasien yang masih normal ya? Harus kita ingat ada edukasi kami bahwa untuk mendeteksi dini stroke kita prioritaskan kepada orang-orang yang pernah mengalami stroke, ya, atau penyakit aterosklerosis lain seperti penyakit yang sudah terjadi seperti stroke, serangan jantung, ginjal. Nah, yang kedua, apabila orang sehat nih punya resiko tinggi stroke karena ada kombinasi faktor resiko. Kita sehat tapi memiliki faktor resiko seperti darah tinggi, kolesterol yang tinggi,
gula darah yang tinggi, keluarga dengan riwayat penyakit stroke, ya, dan gula darah tadi yaitu kita bilang diabetes, tekanan darah yang tinggi kita bilang hipertensi, ya. Atau kita punya keluarga dekat dengan pasien stroke atau aterosklerosis pada usia muda, orang-orang yang pernah mengalami ini, maka keluarganya pun juga punya resiko. Dan pasien-pasien lain yang biasanya saya temukan di praktek sehari-hari ada prioritas untuk mencegah terjadinya stroke. Slide adalah orang-orang yang kita prioritaskan. Nah, neurologi bisa kita lakukan pemeriksaan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan dini resiko stroke. Salah satunya adalah pemeriksaan yang kita bilang brain check-up ya. Kita cek tadi laboratoriumnya kan, kolesterolnya, gulanya, dan semuanya. Kemudian kita bisa lakukan namanya USG karotis. USG karotis adalah pemeriksaan dinding pembuluh darah. Pembuluh darah karotis adalah pembuluh darah yang lewat di leher kita yang menuju ke otak. Kita akan melihat dinding pembuluh darah di sana, apakah sudah beresiko mengalami plak atau endapan dinding pembuluh darah. Oke. Apabila keadaannya memang sudah nampak ada plak, kemudian baru kita lanjut ke MRI kepala. Ya, apabila orang-orang ini untuk early detection ya, kalau misalnya alami. Kemudian ada juga namanya tes kognitif, tes bicara untuk melihat seberapa gangguan memori yang timbul, apakah ini masih dalam batas normal atau gangguan atensi saja atau memang sudah terjadi gejala untuk stroke. Lanjut slide-nya. Nah, lanjut. Nah, maka dari itu di neurologi di rumah sakit kita, satu apabila kita sudah mengalami kejadian ini, segera datang ke IGD, pilih IGD yang rumah sakit yang memiliki layanan emergency service untuk stroke. Jadi salah satu timing pelayanannya adalah kurang dari 4,5 jam, apabila Anda eligible, tentu kalau tidak eligible kami tidak berikan, apabila eligible maka pemberian obat ini sangat banyak manfaatnya untuk pasien early stroke. Nah, rumah sakit kita adalah salah satu layanan pemberi layanan kesehatan yang komprehensif untuk stroke karena sudah melakukan tindakan ini bahkan sampai ke tindakan di ruang kateter. Lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yaitu kita sudah memiliki layanan MRI, kemudian ini adalah alat untuk USG. USG ini adalah begini pengerjaannya, kemudian dinding pembuluh darah akan kita bisa lihat di sini apakah ada penebalan atau plak yang sudah menyumbat dinding pembuluh darah. Ini adalah salah satu deteksi dini yang bagus untuk mendeteksi orang-orang terutama yang memiliki faktor resiko. Anda memiliki darah tinggi, memiliki kolesterol yang tinggi, memiliki diabetes, tidak pernah terjadi event apa-apa nih, tidak pernah terjadi stroke, penyakit jantung, tapi ini adalah salah satu deteksi dini untuk stroke. Apabila sudah terjadi pengendapan plak pembuluh darah, berarti telah terjadi manifestasi. Manifestasi apa? Kerusakan dinding pembuluh darah. Nah, ini adalah target organ damage yang akan memberitahu kita untuk warning ke pasien ini dan mendapatkan obat yang lebih signifikan lagi. Lanjut. Nah, terima kasih. Selesai presentasi saya pada malam hari ini. Pak Paulus. Oke, terima kasih Dr. Hadet atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita punya waktu yang lebih untuk kita bisa berinteraksi dengan Dr. Hadet. Saya persilakan teman-teman mungkin kalau ingin bertanya langsung juga boleh di unmute ya atau minta PIC unmute atau mau ditulis. Saya pikir lebih nyaman kalau di ngobrol ya karena bisa lebih interaksi gitu ya. Silakan teman-teman, mungkin kalau Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya
mengenai pencegahan, mengenai pengobatan penyakit stroke bisa langsung di unmute dan bisa langsung berbicara langsung. Ya, silakan. Adakah yang mau bertanya? Biasanya orang Indonesia malu-malu, ya mesti dipancing dulu baru bisa bertanya biasanya ya. Aku mau ke Paulus. Oke, boleh Rizka. silakan. Ya Silakan, Bu. silakan Mbak Rizka, silakan. Malam Bu Dokter. Ya Malam. saya mau tanya Bu. Tadi kan ada yang 3 hours golden time ya Bu ya. Ya, betul. Kalau nih Bu, pasien itu benar-benar secepat mungkin lah, katakanlah 1 jam udah sampai di rumah sakit itu, Betul. apa namanya, dia akan kesempatannya untuk pulih seperti sedia kala itu akan lebih besar. Maksudnya, jadi waktu itu benar-benar berkorelasi positif gitu dengan tingkat kesembuhannya. Dan bisa nggak Bu sampai benar-benar balik seperti sedia kala lagi? Gitu kali Bu Dokter. Ya, bagus pertanyaan Ibu. Ya, betul Bu. Jadi kalau kita datang di onset yang cepat, maka kesempatan Anda jadi lebih banyak untuk kita berikan kesempatan mendapatkan obat ini. Dan angka kesembuhannya juga sangat tinggi. Pasien ada yang datang kalau saya share sedikit ya, pasien datang tiba-tiba lagi olahraga nih. Oh, tiba-tiba nggak bisa bicara, tangan kanannya, kaki kanannya lemah. Kalau lemah kan terasa ya, sisi kanan dan sisi kirinya beda. Mengangkat, menggerakkan, kemudian nggak bisa menahan gravitasi, apalagi kalau sampai kita bicara yang susah. Nah, pasien ini datang dengan onset yang cepat, 2 jam katakanlah. Dan kita sudah langsung stroke alert di rumah sakit, yang pasien yang sudah datang itu cepat. Kemudian kita pastikan dulu nih, pasien itu kita CT scan kepala dulu. Apakah perdarahan atau penyumbatan? Itu intinya dulu. Karena bisa saja terjadi perdarahan di kepala, di otak kita. Nah, kalau dia penyumbatan, ya, pasien ini adalah eligible untuk diberikan terapi ini. Nah, dalam onset kita berharap saat pasien datang IGD sampai kita berikan obat itu adalah timingnya dalam 1 jam. Jadi Anda datang jam 1 jam, sudah datang dalam 1 jam, kita CT scan dalam 25 menit. Ya, kemudian kita offer ibu pasiennya untuk ini, kemudian kita berikan obatnya. Ya, diberikan obat. Halo, saya kedengaran? Ya, masih dengar dok. Setelah diberikan obat ini, tentu dalam pengawasan dokter. Dokter akan standby 1 jam saat obat ini diberikan. Ya, saat diberikan pertama obat ini, karena ini termasuk obat yang kuat, ada resiko perdarahan sebenarnya dengan pemberian obat ini. Namun resiko dan keuntungannya sangat banyak keuntungan. Resiko perdarahannya. Jadi tetap menjadi favorit untuk diberikan. Nah, pasien kita sudah sering kali memberikan obat ini dan alhamdulillah setelah pemberian obat yang 1 jam ini, pasien terlihat kesembuhannya, perbaikan klinisnya dari nggak bisa bicara menjadi bisa berbicara, bisa mengerti, dan tangannya kembali ke istilahnya dekati norma, bahkan seringkali yang meskipun bergerak dengan waktu nih, semakin lama timing obat ini diberikan, tentunya gumpalan itu lama-lama akan lebih beku ya. Kalau dia lebih beku, maka akan lebih dari golden hour tadi, terutama 4,5 jam, paling jauh 6 jam. Dulu guideline-nya adalah 6 jam, Bu. Sekarang sampai 4,5 jam, dan 3 jam paling bagus. Karena belum terjadi banyak kerusakan akibat dari gumpalan itu. Dan gumpalannya belum beku banget, jadi masih bisa digempur oleh obat. Jadi
angka rate perbaikan motoriknya, perbaikan speech-nya akan lebih bagus. Jadi betul kalau kita orang terdekat kita, keluarga kita mengalami kejadian yang tadi, yang tiba-tiba, apabila Anda merasa berbeda dari sisi tubuh kanan, tubuh kiri, kejadian ini anggap stroke dahulu, yang worst skenario, datang ke rumah sakit segera dan mendapatkan pelayanan ini sebaiknya. Apabila dan tidak boleh. Gimana, Bu? Oke, terima kasih banyak Bu Dokter, sangat menjawab. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa Ya, pertanyaan, Dokter. Suara saya cukup jelas ya, buat Dokter ya. Oke, ini ya, ada yang bertanya begini, di usia berapakah untuk USG carotid Doppler? Di usia berapakah USG carotid Doppler? Usia berapa? Betul. Resiko usia, sebenarnya tadi kan usia kita tidak dapat pungkiri ya, kita tidak bisa melawan takdir kita, usia nih, usia semakin kita tua, beresiko untuk stroke. Paling sering pada orang 55, ya, orang perempuan di atas usia 65, laki-laki lebih sering. Nah, tapi ingat juga, apabila kita memiliki faktor risiko, baik di usia berapapun, karena hipertensi, kolesterol, diabetes, 3 ini adalah faktor risiko utama untuk angka kejadian penyumbatan dinding pembuluh darah. Di mana aja sebenarnya, bisa di mana aja. Nah, salah satu yang ke otak, kita akan deteksi dini. Jadi kalau Anda punya salah satu faktor risiko itu, kita lakukan USG karotis, maka akan melihat apakah setelah kita memiliki darah tinggi selama ini, diabetes selama ini, kolesterol yang tidak terkendali selama ini, apakah sudah terjadi endapan dinding pembuluh darah. Nah, ini artinya ada target organ damage. Apa itu? Target organ damage ada kerusakan organ di tubuh kita, sehingga sudah terlihatlah ada bakat tendensi akan menyumbat dinding pembuluh darah itu. Nah, disitulah dokter saraf akan menentukan apakah Anda harus mengendalikannya lebih ketat lagi dengan pemberian pengencer darah. Walaupun Anda tidak mengalami stroke yang sesungguhnya. Jadi ini ada bakat bawaan setelah kita selama ini memiliki darah tinggi, diabetes, stroke, darah tinggi, diabetes, kolesterol, dan risiko di keluarga yang memiliki riwayat stroke, maka terindikasi untuk melakukan USG karotis. Ya, sebaiknya sebelum terjadinya kejadian stroke, orang laki-laki yang di usia di bawah 55 sudah hati-hati. Nah, apabila terutama memiliki semua faktor risiko itu, laki-laki dan perempuan sama ya, di bawah 55, terutama kalau laki-laki di 5, perempuan bolehlah di bawah 5. Nah, lihat, karena baik laki-laki dan perempuan di tahun 2014 sama, kejadian urutan kematian adalah stroke yang nomor 1. Ya, menjawab Bu. Oke. Pak. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Herman. Bu Dokter, apakah permintaan MRI kepala bisa request sekalipun belum ada gejala stroke, sekedar untuk pencegahan? Sebenarnya ada istilah di mana kita bilang silent stroke. Ya, silent stroke itu adalah, Anda bayangkan kayak pembuluh darah itu kayak ranting pohon. Ranting pohon itu ada daerah yang pangkalnya, pembuluh darah utama. Dan selanjutnya akan lama-lama kan ranting itu lama-lama kecil. Itu adalah pembuluh darah yang ujung-ujungnya. Nah, pada kondisi orang umum, orang awam tentunya akan reluctant ya untuk periksa langsung hanya MRI kepala tanpa ada gejala. Tapi seandainya Anda melakukan pemeriksaan itu karena sudah masuk di usia,
sudah masuk di punya resiko-resiko yang 3 tadi, itu salah satu deteksi dini stroke. Ya. Karena apa? Apakah sudah terjadi penyumbatan yang tadi proses tadi terjadi di pembuluh darah yang kecil. Kalau pembuluh darah yang kecil sudah terjadi endapan dinding pembuluh darah, tentunya akan terlihat daerah-daerah yang tersumbat. Akan terlihat manifestasinya di otak sebagai area yang sudah tersumbat. Nah, tapi kita tidak terasa. Itu kita bilang pembuluh darah kecil-kecil yang tersumbat. Small vessel cerebrovascular disease. Atau kita bilang udah terjadi silent stroke. Nah, ya, seringkali kita tidak menyadarinya itu sudah terjadi. Nah, itu adalah salah satu bantuan untuk melihat apakah sudah terjadi juga target organ damage. Jadi boleh-boleh saja apabila Anda sudah merasa nih ada resiko, Anda punya faktor resiko dan sudah masuk di usia-usia yang rentan terhadap resiko stroke. Gimana? Gitu Pak Paulus? Oke. Pak Herman, kalau cukup masih ada pertanyaan silakan langsung Pak Herman. Ada cukup jelas Pak Herman? Jelas, Oke. jelas. Cukup jelas ya, terima kasih. Berikutnya Bu Dokter dari Pak Akbar. Ya, ada Bu Dokter, pertanyaan apa Pak? setelah 1 tahun dari serangan stroke, apakah pasien boleh mendonorkan darah? Kondisi sekarang secara fisik sehat, hanya gangguan short term memory. Kalau boleh, apakah ada persyaratan khusus? Terima kasih. Iya. Jadi setahun setelah serangan stroke, Gangguan donor darah. darah pada Bapak ini sudah pernah serangan stroke ya. Nah, tadi itu kita kalau pasien sudah pernah mengalami serangan stroke, biasanya dokter saraf akan mencari tahu penyebab utamanya apa kejadiannya. Apakah ada resiko-resiko apa? Salah satunya saya sebutkan tadi 3 besar golongan penyakit. Selain itu ada juga salah satu penyebabnya kelainan darah yang menyebabkan resiko stroke seperti Hb-nya terlalu tinggi, polisitemia vera, atau ada gangguan irama jantung, ya itu salah satu faktor resiko untuk stroke. Kalau ditanya apakah boleh donor darah, nah biasanya untuk donor darah itu ada kriteria dari tim PMI-nya untuk HB tertentu. Jadi kalau di HB yang terlalu tinggi malah nggak boleh donor darah. Ya, jadi ada ikuti prosedurnya. Kalau memang aman, dari saya tidak masalah untuk donor darah. Apalagi yang stroke-nya dikatakan tidak begitu berat ya, Bapak hanya mengalami short term memory ya. Tapi mungkin dulunya berat tuh Pak sebelumnya. Oke. Nanti kita akan dengarkan sama-sama testimoni dari Pak Akbar ya. Itu tadi dokter Pak Akbar yang katanya itu sudah terkena serangan stroke. Sebentar beliau akan memberikan testimoni ya, mungkin juga memberikan masukan buat kita. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Dijaya ya, Bu Dokter. Apakah ada obat yang bisa membersihkan dinding pembuluh darah? Jika tidak ada, apakah ada cara lain? Apakah ada caranya untuk membersihkan dinding pembuluh darahnya? Apakah bisa dengan jaga pola makan dan olahraga? Begitu, Dok. Baik. Ada faktor resiko di mana tadi saya sudah sebutkan ya berkali-kali ya darah tinggi, diabetes dan stroke. Diabetes dan kolesterol. Ini kita perlunya adalah mengendalikan semuanya. Kalau ada darah tinggi, minum obat darah tinggi dengan teratur, jaga tekanan darah. Ya, kolesterol juga sampai target LDL-nya tercukupi, maka Anda akan kurang beresiko untuk terjadinya kejadian-kejadian kardiocerebrovaskuler lah. Begitu juga diabetes. Kalau Anda tidak bergejala yang lain ini, tentu dokter hanya memberikan sesuai dengan kondisi Anda. Gula, obat gula, kolesterol, obat kolesterol, darah tinggi, obat darah tinggi. Tapi kapan Anda membutuhkan obat pengencer darah? Apabila sudah terjadi target organ damage. Salah satu, ya, target organ damage. Apa itu target organ damage? Kerusakan di pembuluh darah.
Kerusakan dinding pembuluh darah apa saja? Anda mengalami stroke, Anda mengalami serangan jantung, Anda mengalami gangguan ginjal. Jadi hal-hal ini apabila sudah terjadi atau bahkan silent stroke yang saya bilang tadi sudah menjadi indikasi. Yang kelima yang kita mereka yang beresiko ini misalnya saya USG karotis sudah tampak ada timbunan plak, maka mereka pun beresiko sebaiknya mendapatkan obat pengencer darah dan mengontrol kolesterolnya. Jadi kapan harus diberikan adalah orang yang benar-benar membutuhkannya. Jadi selama tidak ada target organ damage, Anda tidak perlu pengencer darah, cukup mengatur kolesterol, darah tinggi, dan gula. Ya, maka deteksi dini akan membantu kita menentukan apakah ada target organ damage yang lain. Ya, jadi itu akan memberikan kesempatan Anda untuk mengatur dulu semuanya, dan apabila sudah ada resikonya, maka kami berikan. Jadi harus dalam pengawasan dokter pemberian obatnya. Oke. Gimana, Pak? Baik, apakah menjawab Pak Budi Jaya? Kalau masih kurang jelas, boleh langsung di-unmute biar bisa lebih enak komunikasi. Oke, terima kasih Bu. Pak Budi Jaya. Cukup ya, oke, baik. Terima kasih ya Pak Budi. Sudah jelas, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Baik Pak Budi. Oke, ini pertanyaan satu lagi Bu dari Pak Hendri. Malam Bu Dokter, saya pasien HD. Dan makan obat darah tinggi akibat HD. Sekali kepala kayak ingin pecah, padahal sudah makan obat darah tinggi sesuai anjuran dokter. Bagaimana pencegahannya? Dan jika ada orang terkena stroke, kita kaum awam, apa tindakan cepat dan awal yang harus kita lakukan? Jadi ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, beliau pasien HD, makan obat darah tinggi, sekali kepala kayak ingin pecah, padahal sudah makan obat darah tinggi sesuai anjuran dokter. Bagaimana pencegahannya? Itu dulu, Dok. Iya, oke. Orang HD berarti Anda mengalami gangguan ginjal ya. Nah, komplikasi chronic kidney disease, penyakit ginjal yang kronis sampai harus HD, Anda tentu rentan untuk resiko stroke. Komplikasinya karena ada korelasi terjadinya stroke. Salah satu target organ damage juga apabila Anda telah terjadi sumbatan di target organ damage yang ginjal. Ya. Nah, untuk memantaunya, apakah sama prosedurnya? Apabila ditanyakan ke neurologi, kami lakukan deteksi dulu, Pak. Apakah sudah memang terjadi komplikasi itu? Ya, baik USG karotis maupun MRI kepala. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa ada sakit kepala. Ya. Maaf, gimana? Ada yang bocor ya. Sorry dokter, tidak ada yang ke unmute kali ya. Silakan dokter, lanjutkan dokter. Oh ya, lanjutkan ada yang ke unmute dari peserta. Ya, lanjutkan dok, silakan. Ya, nggak apa-apa. Jadi sakit kepala ini pun ada 2, ingat dulu. Faktor resiko sakit kepala. Sakit kepala karena primer atau karena sekunder, karena hal-hal dari struktur otak yang memang terjadi, atau hal-hal yang jelas darah tinggi misalnya pada saat cek HD, tekanan darah yang terlalu tinggi juga pasien akan merasakan sakit kepala. Dan apabila memang sudah berulang kali dengan obat itu nggak perbaikan, ya, sebaiknya dikonsultasikan dulu nih ke dokter saraf. Biasanya sudah dikonsulkan apakah ini bagian dari target organ damage yang terjadi atau simply karena tekanan darah yang tinggi. Biasanya bisa dikendalikan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak enak, karena faktor resiko dengan kita HD pun dengan kan ada pemberian heparin di situ, ada faktor ada resiko untuk terjadinya perdarahan di kepala maupun penyumbatan pembuluh darah. Ya, Pak. Oke, thank you, Dok. Tadi yang kedua, Dok, pertanyaannya jika ada orang yang terkena stroke, ya mungkin gejala awal ya, Dok ya. Sebagai orang awam kita mesti ngapain, Dok, gitu loh. Ya. Sebagai orang awam, apabila orang terdekat Anda mengalami stroke, lakukanlah yang saya sarankan tadi. FAST. F-A-S-T. Pastikan dulu nih gejalanya dulu ya. Face-nya memang, wajahnya mencong.
arm, tangannya, minta angkat kedua tangan, kemudian tutup mata, perintahkan tutup mata, apakah salah satu tangan jatuh ke bawah. Ini artinya udah mulai lemah nih. Lihat juga minta bicara, mengerti nggak? Speech-nya bagaimana? Pelo nggak, ngerti nggak? Atau nggak ngerti sama sekali disuruh apapun gitu. Berarti udah aware nih dengan 3 gejala itu, ini stroke nih. Dan yang penting di T-nya, time-nya. Ya. Pergi datang ke rumah sakit terdekat Anda, ya. Coba lihat di sekeliling rumah Anda, rumah sakit mana yang terbaik, katakanlah bisa memberikan pelayanan stroke, terutama ada rumah sakit yang ada cath lab-nya mungkin, dan biasanya sudah mulai memberikan obat trombolisis ini, yang diberikan lewat vena. Nah, apabila bergerak waktu nih, Anda nggak sempet nih di dalam 24 jam, bahkan dibiarin sampai 1 jam, 1 hari, 2 hari, tetap datang ke poliklinik misalnya, ataupun ke IGD, karena ada yang dibilang ongoing stroke, saat ini rasanya lemes, terus enak lagi, hanya kelihatan seperti udah balik normal lagi, dia datang lagi. Jadi resiko stroke itu pun tadi yang saya jelaskan adalah satu mekanisme di mana pembuluh darah itu tersumbat karena endapan. Ada lagi endapan itu datang dari tempat lain, tiba-tiba clot di pembuluh darah yang lebih kecil. Jadi dia lepas lagi, kemudian nempel lagi di pembuluh darah. Nah, ini yang kadang orang merasa dia udah baik, nggak diapa-apain, kemudian dia berulang lagi. Nah, ongoing disitulah menjadi awal kembali onset timingnya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Segera datang ke rumah sakit. Oke. Oke, Dok, ini saya kepikiran, Dok, kan ada pernah, mungkin banyak orang awam yang bilang gini, kalau ada seorang yang punya kayak gejala stroke, langsung ditusuk jarinya pakai jarum, Dok, biar darahnya keluar, Dok. Oh, nggak usah, Itu Pak. mitos. Mitos. Itu apa tuh hubungannya, Dok? Mitos Nggak itu usah, ya? nggak bisa. Belum tentu itu. Nggak bisa dianggap Oh, jadi gitu. patokan. Sebaiknya adalah itu tadi, segera ke rumah Langsung sakit. dilarikan ke rumah sakit terdekat gitu ya? Ya. Atau simpan ya rumah sakit yang mana yang terdekat, nomor telepon IGD-nya, nanti bisa mengontak IGD, karena ada juga layanan ambulans 24 jam. Misalnya di rumah sakit kami adalah layanan ambulans 24 jam, bisa menjemput pasien ke rumah. Jadi itu akan lebih mempercepat. Atau segera datang ke rumah sakit. Itu aja. Oke, baik, Dok. Satu pertanyaan lagi, Dok. Ini ada yang tanya gini, mungkin yang tanya suka makan enak, Dok ya. Jadi beliau tanya gini, Dok, Bu Dokter, untuk orang yang suka makan enak, agak susah untuk jaga makan, ya. Apakah ada hal yang harus dilakukan supaya bisa bebas makan, tapi terhindar dari kolesterol? Pertama, yang orang enak makan lengkap, ini, ya, lakukanlah check up berkala, Pak. Anda enak makan, semua jeroan dimakan misalnya, yang daging-daging, yang lemak-lemaknya ikutan dimakan. Kalau kita usianya masih muda, mungkin ya lebih pembuluh darah kita, mekanisme tubuh kita masih lebih baik. Tapi kalau kita mulai di atas umur 40, mendekati 50, 60, lakukanlah minimal melakukan check up rutin untuk kolesterol dulu. Kalau Anda sudah punya tendensi itu, kolesterol yang tinggi dan tidak terkendali dengan obat, maka diet untuk makan enak juga dikendalikan. Tidak bisa, karena salah satu faktor resikonya itu, kalau kita tidak mengendalikan faktor resiko yang bisa kita kendalikan, Anda akan beresiko untuk mengalami stroke. Kira-kira begitu. Oke. Ini ada 2 lagi, Dok, yang saya rasa penting untuk kita sampaikan juga. Yang pertama, pertanyaannya, apakah asam urat adalah suatu faktor menimbulkan stroke? Asam urat. Iya. Pada
pada umumnya salah satu faktor resiko itu yang terbanyak adalah yang tadi ya, darah tinggi, kolesterol, dan itu. Faktor resiko asam urat biasanya memang kita periksa juga karena berkontribusi memang ada, tapi nggak begitu signifikan, tapi tetap kita jadikan pemeriksaan. Oke. Gitu. Lalu terakhir dari Pak Budi Jaya lagi, begini dok. Dokter, saya baru 2 bulan terakhir divonis stroke. Kontrol ke dokter syaraf, diberikan obat kolesterol, obat gula darah, dan hipertensi. Jika ketiga hal itu bisa dikontrol, apakah bisa terjadi stroke lanjutan kembali? Kemudian, apakah ada pengaruh diet rendah kalori? Bapak juga minum pengencer darah nggak? Silakan Pak Budi, dijawab Pak Budi. Apa? Pak Budi. Bapak kan pasca stroke ya, apakah Bapak dapat obat pengencer darah juga? Apa nih stroke-nya? Stroke perdarahan atau ada ya? Penyumbatan, nggak ada. Penyumbatan. Nah, kan kita sudah pernah ngalamin stroke, penyumbatan. Kok masih diteruskan ya obat-obatnya? Tentu Bapak pikir begitu ya. Ada yang kita bilang stroke preventif, Pak. Prevensi stroke sekunder. Jadi kalau Anda mengalami stroke pertama, tadi kan saya sudah terangkan ada resiko stroke, rekurensi stroke. Anda beresiko dalam 30 hari pertama, 90 hari pertama, 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Bisa berulang. Padahal Anda minum obat nih. Iya. Apalagi tanpa obat sebagai preventif stroke. Tetap kendalikan kolesterolnya, tetap kendalikan darah tingginya, diabetesnya, obat pengencer darah jangan lupa. Itu akan membantu mengurangi resiko stroke berulang Anda. Jadi tetap akan dokter saraf pasti menyarankan karena sudah terjadi target organ damage. Bapak sudah pernah mengalami stroke. Jadi tetap mengikuti anjuran dokter, tidak men-stop obatnya sendiri. Dan lakukanlah pemeriksaan berkala untuk mengendalikan semua faktor risiko Bapak itu. Dok, dari dokter sarafnya nggak ada kasih ini, apa obat pengencer darah ya? Dari dokter saya, saya Oh, saya gitu. sekarang, iya nggak ada. Waktu itu Bapak memang ada stroke penyumbatan kan? Tadi Bapak bilang Ya, kan? stroke penyumbatannya. Itu pas pengencer darah cuma dikasih di ada gejala IGD. klinisnya, Pak? Apakah Bapak rutin datang ke dokter sarafnya? Selama 2 bulan ini rutin. Atau 6 bulan ini rutin? Boleh ditanyakan, Pak, kenapa saya nggak dapat? Karena saya kemarin diagnosa masuk rawat inapnya karena stroke penyumbatan. Apa jawabannya? Itu boleh ditanyakan. Iya, jadi anjuran saya tetap sama sebagai stroke preventif untuk mencegah timbulnya stroke yang mungkin 6 bulan ini Bapak nggak apa-apa, 1 tahun kemudian barangkali. Nah, itu yang sering terjadi. Walaupun persentasenya kecil, tapi banyak juga pasien itu mengalami stroke berulang berkali-kali dalam hidupnya. Bagaimana, Pak? Boleh ditanyakan nanti, Pak, atau second opinion pun boleh. Ini artinya Bapak juga second opinion nih. Kalau penderita stroke itu memang harus ada obat pengencer darah ya, Dok? Tergantung, Pak, stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Kalau misalnya stroke penyumbatan? Stroke penyumbatan, dokter akan memberikan ada 2 pilihan biasanya, tergantung faktor resiko Bapak. Paling sering commonly kita anti pengencer darah, antiplatelet, atau ada satu lagi obat yang namanya antikoagulan kalau Bapak terindikasi memang itu. Seperti Bapak mengalami gangguan irama jantung yang signifikan salah satu faktor resiko stroke. Nah, ini biasanya keputusan dari dokternya tergantung setelah mengeksplor Bapak apa saja faktor resiko Bapak. Jadi tidak semua orang sama dapat antiplatelet atau antikoagulan. Nah, yang kedua, kalau Bapak stroke perdarahan nih, kapan sih kita mendapatkan pengencer darah? Tunggu dulu. 3 bulan kemudian dilihat dulu oleh dokternya. 3 bulan pertama tentu karena Bapak sudah mengalami stroke perdarahan tidak mendapatkan pengencer darah. Jadi nanti ditanyakan ke dokternya.
Oh iya dok. Baik, Itu berarti kalau apa? misalnya diet kalau dia rendah kalori dok, 1000 Mm-mm. kalori per hari kan, itu diet kan. Apa pengaruh ke pemulihan stroke ya? Tentu. Kalau kita, Bapak misalnya kan tadi bilang Bapak diabetes ya. Ya. Nah, diabetes yang tidak terkendali, gula yang tinggi akan salah satu faktor resiko stroke. Jadi mengendalikan diet Bapak yang ketat agar kontrol gula darahnya tetap di bawah 200 itu lebih mengamankan Bapak tidak beresiko untuk stroke rekuren berulang. Jadi tetap anjurannya sama, kendalikan semua faktor resiko itu baik dengan obat maupun diet, kemudian minum obat yang teratur. Itu kalau diet ada pengaruh ke pemulihan nggak dok? Pemulihan tentu Pak. Ada pengaruhnya? Tentu, iya, karena kan apa sekarang gejala sisanya apa Pak? Stroke-nya. Ada gejala sisa nggak dari stroke yang Bapak alami? Misalnya tangannya masih kurang kuat, bicara Masih agak lemas aja dok. masih agak Sebelah lemas. kanan. Iya. Sebelah kanan. Tapi dari yang pasca stroke pertamanya itu sampai sekarang segitu-segitu aja ya? Oh enggak, ada perubahan. Ada segitu, ada perubahan, ada perbaikan naik ya? Iya, Bukan perbaikan turun naik ya? seminggu. Ya, seminggu. Ya, nah nggak apa-apa. Selain menguatkan, dengan Bapak minum obat yang teratur, kita berharap sumbatan yang terjadi itu, kita masih berharap dengan obat pengencer darah, maupun obat kolesterol, obat darah tinggi, clot yang kita lihat tadi di slide, lama-lama terkikis. Sehingga kembali fungsinya bertahap. Yang area otak yang kena dari akibat stroke tadi kan terjadi penyumbatan, Bapak lemah sebelah badan misalnya, perlahan kita berharap dengan obat pengencer darah, obat kolesterol yang rutin kita minum, maka akan membuka blockage-nya tadi. Itu yang konservatif agak lama. Tapi kita tetap berharap obat itu memberikan perbaikan klinis. Ya. Siap dok, nanti dok. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter dan Pak Budi. Kayaknya kita sudah kehabisan waktu tanya jawab, jadi sementara kita sudahi dulu tanya jawabnya. Terima kasih Bu Dr. Hadet untuk presentasinya malam hari ini. Bapak Ibu yang lain, kita masih ada satu session singkat sebentar, yaitu testimoni dari rekan kita yang pernah terkena stroke. Mungkin saya langsung saja panggilkan Pak Akbar dan Bu Reti atau Ibu Reti yang akan sharing. Boleh silakan langsung di-unmute dan memberikan testimoni kepada Bapak Ibu dan peserta-peserta sekalian. Silakan, Bu Reti. Terima kasih Pak Paulus. Ini kedengeran ya? Suara saya kedengeran? Dengeran, Bu, silakan. Oke. Dengeran, kedengeran. Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat malam, selamat pagi. Perkenalkan dulu, saya Reti. Ini suami saya Akbar. Kami 1 tahun yang lalu, kira-kira bulan Ramadan tahun lalu itu, Akbar terkena stroke. Jadi kalau background-nya dulu ya, sebenarnya kondisi kesehatannya Pak Akbar ini waktu sebelum sakit itu relatif sehat-sehat aja gitu ya. Jadi cuman agak kelebihan berat. Jadi dalam arti maksudnya tensi bagus, gula darah bagus, jantung bagus, pokoknya semuanya bagus gitu. Jadi kita juga nggak ada nyangka apa-apa ya, tapi ternyata rezekinya memang terkena stroke. Ketika diperiksa ternyata stroke-nya itu termasuk, kalau tadi yang diterangkan oleh Bu Dokter, itu termasuk yang 5% yang subarachnoid hemorrhage, jadi pendarahan di sela-sela lekukan-lekukan otaknya itu gitu. Yang itu disebabkan oleh pecahnya aneurisme. Jadi di pembuluh darah otaknya Pak Akbar itu ada semacam ambeien mungkin ya, kalau di pembuluh darah lain tuh ambeien lasir. Nah ini ada di otak dan pecah sehingga menyebabkan terjadinya stroke perdarahan.
Jadi kira-kira seperti itu awalnya. Jadi awalnya itu kami Pak Akbar tuh sebenarnya kalau dirunut-runut ke belakang sering mengeluh sakit kepala gitu. Tapi karena ya nggak tahu bedanya antara sakit kepala stroke atau sakit kepala yang lain kecapean apa gimana sih, karena bukan golongan yang suka minum obat ya maksudnya. Jadi kalau sakit kepala diistirahatkan udah hilang lagi. Jadi kami nggak terlalu belum sampai yang nganggap itu gimana banget gitu. Terus udah gitu kejadian pingsannya itu pada bulan Ramadan, bulan Mei tahun lalu gitu pingsan. Ternyata kondisinya sudah ada hidrosefalus dan sudah ada perdarahan di ruangan otaknya ya, arteri otaknya itu. Arteri apa sih namanya? Atrium ya. Nah, habis itu akhirnya tindakan selanjutnya, singkat ceritanya tindakan selanjutnya itu adalah karena ada pecahnya aneurisme di pembuluh darahnya otaknya itu, akhirnya Pak Akbar harus dioperasi terbuka ya, jadi dibedah kepalanya itu dibedah, kemudian dipasang clipping. Jadi yang tempat terkena aneurismenya itu dijepit, dipasang jepitan supaya lubangnya itu tertutup. Jadi seperti itu. Nah, gangguan yang alhamdulillah gangguan secara fisik kalau sekarang udah tidak ada, bisa dibilang sudah tidak ada ya. Jadi hanya gangguan short term memory. Itu yang masih jadi memori jangka pendeknya masih sering hilang gitu kan, masih nggak ingat gitu. Waktu itu terus terang aja kami saya gitu ya yang mengalami Pak Akbar ini pingsan gitu, itu cepet-cepet ya dibawa ke UGD di rumah sakit yang dekat rumah kami gitu, tapi ternyata rumah sakitnya itu kurang lengkap. Nggak ada CT scan. Jadi waktu itu kami pindah lagi ya, tadi seperti dokter bilang gitu, memang sebaiknya bawa ke UGD yang memang sebaiknya sih selengkap mungkin rumah sakitnya gitu ya. Tapi karena waktu itu yang dekat, yang segera itu memang ternyata setelah sampai sana baru tahu bahwa nggak ada CT scan, akhirnya kami pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap. Ya alhamdulillah penanganannya juga lumayan cepat karena rumah sakitnya lengkap itu, jadi cepat gitu ditangani. Dari CT scan kelihatan ada perdarahan, dikasih obat, itu mungkin range-nya memang sudah 5-6 jam lah dari sejak pingsan itu, 5 jam lah, saya jam 11 malam ya waktu itu, jam 6 pingsannya gitu, itu sudah ada masuk obatnya gitu seperti itu. Ya, terus kemudian dilanjutkan dengan MRI, dilanjutkan dengan MRA. Dari situ ketahuan bahwa yang kejadian adalah aneurismenya pecah. Kemudian barulah penanganan yang selanjutnya. Waktu itu penanganan selanjutnya karena sudah ada hidrosefalus, jadi dipasangin pompa dulu VP shunt untuk mengurangi tekanan di otak. Kemudian setelah itu baru akhirnya operasi yang clipping aneurismenya itu. Alhamdulillah waktu itu kami punya asuransi kesehatan yang sehingga pada saat masuk ke rumah sakit itu ada pakai kartu ya, kartu waktu itu masih Pro HS yang merah itu. Jadi saya nggak mikirin deposit, nggak mikirin apa-apa, udah pokoknya langsung masuk, ada dijamin, ditangani aja langsung cepat gitu ya, alhamdulillah. Kemudian setelah itu perawatan lumayan lama ya, perawatannya itu sampai total itu 1 bulan di rumah sakit, 1 bulan di rumah sakit, dan setelah itu kami pulang ke rumah setelah 1 bulan. Waktu itu sempat lebaran juga di rumah sakit gitu ya, lumayan lah pokoknya lumayan inilah pengalamannya itu ya. Kemudian setelah itu pada saat pulang ya kami terus rutin continue kontrol gitu seperti itu ya. Waktu itu dipindahkan lagi ke RSCM ya, jadi operasi clippingnya itu di RSCM karena
dokter yang memegang di rumah sakit di Cibubur itu katanya ini karena kondisinya sudah mau dioperasi, itu lebih bagus kalau yang menanganinya adalah tim yang memang udah subspesialis pembuluh. Kemudian kebetulan dokter yang megang juga memang koleganya itu ya sama-sama di RSM juga, kami pindah ke RSM. Seperti itu. Kemudian ya setelah itu ya pada saat waktu pemulihan nggak langsung sehat kayak gini ya. Jadi memang pertamanya pulang ke rumah tuh ya belum bisa apa-apa, kondisinya masih lemah gitu ya, karena 1 bulan terbaring di rumah sakit itu kan lumayan ininya ya, lumayan ngabisin badannya gitu ya, jadi masih lemah gitu. Terus juga yang karena yang terganggu itu daya ingat ya, jadi bisa dibilang hilang lah gitu, blank gitu ya, bisa dibilang waktu itu tuh Pak Akbar itu. Jadi waktu itu di dokter, kami kan konsul ke dokter saraf dan dokter bedah saraf. Di dokter saraf itu sempat dilakukan yang namanya tes kognisi, tadi mungkin yang dokter bilang tes fungsi luhur katanya, itu istilahnya. Itu memang masih parah sekali, jadi istilahnya hilang sama sekali orientasi. Ini ditanya tahun berapa gitu, kayak gitu, atau tadi ke rumah sakit ini naik kendaraan apa, itu nggak bisa jawab gitu, sampai seperti itu, separah itu. Jadi belum bisa sama sekali, nggak ada. Kalau badan nggak ada masalah, nggak kayak yang katanya kan lumpuh sebelah itu, nggak ada gitu, semuanya normal. Cuman karena yang terganggu pembuluh darah yang ke depan, ke arah depannya itu jadi secara kognisi yang terganggu. Sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan. Terus terang karena gangguannya di memori ya, jadinya bekerja itu segala itu masih belum bisa maksimal ya, belum bisa optimal. Jadi kami tentunya karena tidak bisa bekerja optimal, income juga income juga berkurang. Tetapi waktu itu sebelum sakit itu Pak Akbar udah ya ini memang udah diinikan ya, mungkin memang jalannya dari Allah ditentukan seperti ini gitu ya. Kami punya polis asuransi, sehingga asuransi penyakit kritis, sehingga karena kondisinya sudah masuk dalam kategori stroke, itu Pak Akbar ini qualified untuk melakukan klaim untuk stroke-nya. Jadi polis asuransi kami ini, kami punya beberapa polis. Kami dapat dana untuk klaim sakit kritis, dan kami juga punya polis rumah sakit, jadi rumah sakit ya dibayar oleh asuransi juga. Kemudian kami juga waktu itu kebetulan ada 1 polis yang nyoba-nyoba gitu ya, ini nyoba-nyoba, jadi nggak bikin yang uang pertanggungannya besar, tapi itu waktu itu ada juga krisis income namanya produknya, jadi yang memberikan income, istilahnya memberikan income rutin gitu ke rekening kami gitu setiap bulannya gitu. Itu tapi nggak terlalu besar, tapi ya lumayan lah gitu ya. Kemudian karena kami sekeluarga punya polis, dan polis anak-anak itu juga di link ya, istilahnya tertanggung utamanya tertanggung tambahannya Pak Akbar. Jadi kalau orang tua dari si anak ini terkena penyakit kritis, polisnya itu kami nggak usah setor lagi dan dibayarin oleh Prudential. Jadi akhirnya polis anak-anak saya juga sekarang saya nggak usah setor, bayarnya jalan gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, kalau rumah sakit dan segala itu kan polis rumah sakit udah biasa ya, tapi yang terasa banget manfaatnya buat kami itu adalah ya polis penyakit kritis itu, dana lamsam itu, karena selama 1 tahun lebih ini ya itulah yang menjadi pengganti dari income yang berkurang karena Pak Akbar nggak bisa bekerja. Jadi kami sekarang ini mantap lah, makan tabungan gitu ya istilahnya. Jadi dari dana yang kami peroleh dari klaim penyakit kritis itulah yang digunakan untuk menjalani kehidupan sampai sekarang ya, untuk kontrol itu kan kalau polis rumah sakit kan hanya 3 bulan setelah rawat ya, setelah itu kan nggak ada lagi gitu ya. Kami selanjutnya ya
ya itu bayar sendiri ya dari situ gitu, dari dana yang didapat dari penyakit kritis itu, polis penyakit kritis kami itu tadi. Jadi alhamdulillah ya memang kita nggak tahu, kalau saya balik cerita awal tadi kan kami merasa sehat-sehat aja gitu, cek-cek juga bagus, kami rajin donor darah. Jadi kan walaupun mungkin yang agak kurang olahraga sama berat agak kelebihan gitu, tapi lainnya itu hasil-hasil lab itu selama ini normal-normal aja. Jadi kami nggak merasa bahwa ya istilahnya mah kalau bahasa orang jauh-jauh lah gitu ya kayak gitu. Tapi ternyata ya kalau udah kalau terkena itu ya terkena aja, penyakit mah nggak ini dulu gitu ya, nggak pilih-pilih, kalau yang memang harus kena ya kena gitu. Jadi ikhtiar kami dulu itu bahwa kami beli polis itu ya alhamdulillah ternyata memang ya, kami rasakan manfaatnya sekarang gitu. Jadi kalau masih sehat gitu ya, saya sih ininya ya pesan-pesannya gitu mungkin karena sudah mengalami gitu. Mumpung masih sehat, kalau beli polis masih dikasih gitu ya sebaiknya kita punya proteksi lah, karena sekarang alhamdulillah sekarang sehat gitu, udah mulai sehat gitu. Jadi mudah-mudahan bisa beraktivitas lagi. Tapi selama belum bisa beraktivitas, itulah di situ peranannya itu kita punya dana penyakit kritis untuk melindungi kelangsungan kehidupan keluarga kami. Mungkin itu aja yang bisa saya ini. Soalnya udah 1 tahun juga ya, detail-detailnya mungkin juga nggak terlalu inilah ya, kecuali memang ada yang ya paling seperti itulah gitu. Kalau sekarang sih ya udah lewat ya, jadi udah nggak ini. Tapi kalau dulu itu benar-benar memang kok bisa ya gitu, kok kena gitu, masih kadang-kadang masih kok kenapa, padahal kami tuh istilahnya jaga kontrol gitu, check up tuh juga nggak yang mengabaikan, kami juga donor gitu kan, kami juga ya itu aja, cuman nggak olahraga sama itu, sama agak lebih berat, tapi ya kalau kena ya kena aja ternyata gitu. Jadi mungkin seperti itu, memang mungkin udah jalurnya bahwa kami waktu itu emang niatnya ikhtiar, kita udah jaga kesehatan dari segi gaya hidup, pola hidup, tapi juga dari proteksinya ya dari beli polis asuransi itu. Itu kali Pak Paulus. Oke, baik. Terima kasih Bu Reti, Pak Akbar. Semoga tetap terus sehat ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar barusan testimoni dari Pak Akbar dan Bu Reti. Memang hidup tidak sesuai dengan pesanan begitu ya. Kita semua pinginnya sehat-sehat, tetapi nggak pernah tahu ya faktor eksternal internal bisa saja terkena kepada kita. Dan memang bagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan acara Zoom ini, atau mungkin lewat channel YouTube gitu ya, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai produk-produk kesehatan kami, sakit kritis, ada PCB 88, ada ke rumah sakit ya, boleh langsung menghubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau ke saya boleh langsung japri juga boleh ya, karena saya MC-nya mumpung di sini ya. Tapi kalau tidak silakan hubungi teman-teman yang lain yang mengundang ya. Jadi nggak jeruk makan jeruk gitu ya, kembali kepada jeruk masing-masing ya. Oke, baik. Terima kasih untuk session malam hari ini. Kita memberikan apresiasi kepada tim dari Rumah Sakit MMC ya. Kemudian ada Ibu Ruth, Ibu Matilda, dan Dr. Hadet. Mari kita memberikan apresiasi, kita memberikan tepuk tangan atau tepuk tangan virtual ya kepada Ibu Ruth, Ibu Matilda, dan Pak Hadet. Demikian juga Dr. Hadet, kita juga berikan terima kasih kepada Pak Akbar dan istri Ibu Reti ya. Semoga tetap sehat semua. Dan kita semua juga boleh tetap sehat-sehat selalu. Dan dengan ini kita akan mengakhiri session kita pada malam hari ini. Health Edu, penanganan dan pencegahan stroke dari One Vision dengan Rumah Sakit MMC. Oke, itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya sebagai MC. Sekali lagi, kita tetap jaga kesehatan, kita tetap berpikir positif, dan juga mencoba berpola hidup sehat. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sampai ketemu di acara One Vision berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Dokter.
Terima Thank kasih. you, Terima Pak kasih, dokter. Paulus. Terima kasih kasih. Thank you, semua. dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Terima kasih Paulus. Pak Paulus. Thank Ya. you teman-teman. Terima kasih.